Ketemu lagi dengan saya Miss Baby. Kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan gaya dan hukum Newton. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, memahami konsep penjumlahan gaya. Yang kedua, memahami konsep hukum Newton 1. Yang ketiga, memahami konsep hukum Newton 2. Dan yang terakhir adalah memahami konsep hukum Newton 3. Mari kita akan memulai dengan konsep penjumlahan gaya. Penjumlahan gaya. Yang pertama yang kita akan bahas yaitu gaya berjajar dan searah. Oke, di sini Miss Brigit mempunyai gaya sebesar 5 Newton dan arahnya ke kanan. Gaya yang kedua, Miss Brigit mempunyai gaya sebesar 10 Newton dan arahnya pun ke kanan. Maka besar gayanya 5 Newton ditambah 10 Newton, maka hasilnya adalah resultan gayanya 5 Newton ditambah 10 Newton sama dengan 15 Newton. Nah, kita sepakati arah kanan bernilai positif dan arah kiri bernilai negatif ya. Oke, yang kedua, gaya sejajar dan berlawanan arah. Kita lihat lagi ya, di sini Miss Brigit mempunyai gaya sebesar 5 Newton, arahnya ke kanan, dan sebesar 10 Newton, arahnya ke kiri. Maka besar resultan gayanya adalah, kita gambar dulu yang pertama, resultan gaya yang pertama yaitu 5 Newton dan gaya yang kedua sebesar 10 Newton ke kiri. Maka hasil resultan gayanya adalah 5 Newton dikurang 10 Newton sama dengan minus 5 Newton. Kenapa minus? Karena dia menandakan arah ke kiri. Maka bisa kita tuliskan rumusnya R sama dengan F1 dikurang F2. Kita lihat contoh soal berikut ini. Andi dan Latif bermain tarik tambang. Andi menarik tali ke arah kanan dengan gaya sebesar 500 Newton dan Latif menarik tali ke arah kiri sebesar 480 Newton. Berapakah resultan gaya tersebut dan kemanakah arahnya? Andi kita anggap sebagai gaya yang pertama, F1 sebesar 500 Newton. Dan Latif merupakan F2 yang besarnya 480 Newton. Maka besar resultannya adalah 20 Newton. Oke. 20 Newton ini kita cari dari R sama dengan F1 min F2. Mengapa min F2? Karena arah yang diberikan Latif adalah arah kiri. Seperti yang kita sepakati tadi, arah kiri bernilai negatif. Sehingga R-nya sama dengan 500 Newton dikurang 480 Newton, hasilnya adalah 20 Newton ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena gaya ke kanan lebih besar dibandingkan gaya ke kiri. Nah, untuk lebih memahaminya, silakan kalian mengerjakan uji kompetensi penjumlahan gaya. Ayo kita coba. Nah, sekarang silakan kalian ambil kertas lembar dan gelas berisi air. Letakkan gelas di atas meja seperti pada gambar. Kemudian hentakkan kertas dengan keras. Apa ya yang akan terjadi? Nah, kemudian lakukan langkah 1 dan 2, tapi mengetakkan kertas dengan pelan. Apa yang terjadi juga? Nah, mengapa hal ini terjadi? Catat hasil pengamatan di buku kalian. Nah, kegiatan yang barusan Anda lakukan adalah merupakan contoh dari hukum Newton yang pertama. Bagaimana ya hukum Newton yang pertama? Hukum Newton pertama atau sering disebut dengan kebaban atau
inersia berbunyi, apabila rentan gaya-gaya yang bekerja pada benda sama dengan nol atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda, benda itu akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan tetap, kecuali ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Maka bisa kita tuliskan sebagai R sama dengan 0 dan jumlah gaya F sama dengan 0. Kita lihat contohnya. Nah, orang yang berada di dalam mobil atau bus yang sedang berhenti tiba-tiba bergerak, maka orang yang tadinya posisinya diam ketika bergerak badannya akan condong ke belakang, tapi dia akan berusaha kembali ke posisi semula. Kemudian contoh yang kedua, orang yang tadinya bergerak dengan kecepatan tetap akan terus bergerak. Nah, ini adalah beberapa contoh pada hukum Newton pertama. Tapi ada contoh lain, misalnya kalian mengendari motor bersama teman-teman kalian. Tiba-tiba motor direm. Nah, badan kalian akan condong ke depan tetapi akan berusaha kembali ke posisi semula. Hukum Newton 1 sering disebut inersia. Inersia adalah kecenderungan benda untuk mengamankan diam atau gerak lurus. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hukum Newton 2. Percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda itu dan berbanding terbalik dengan massa benda itu. Arah percepatan sama dengan arah gaya yang bekerja padanya. Maksudnya bagaimana ya? Nah, maksud dari hukum Newton 2 ini adalah jika gayanya bertambah, maka percepatannya juga bertambah. Nah, hal ini yang dikatakan bahwa gaya berbanding lurus dengan percepatan. Tetapi jika massanya bertambah, maka percepatannya akan berkurang. Nah, hal ini dikatakan bahwa percepatan berbanding terbalik dengan massa. Hukum Newton dirumuskan sebagai F sama dengan M dikalikan A, di mana M-nya itu adalah massa, satuannya kilogram, sering kita singkat dengan kg, A-nya itu adalah percepatan, satuannya adalah meter per second kuadrat, dan F adalah gaya, satuannya adalah Newton. Nah, ini adalah segitiganya ya. Bagaimana ya cara mencari percepatan jika ada gaya geseknya? Kamu ingat ya, gaya gesek itu selalu berlawanan arah. Oke, cara mencari A-nya yaitu F dikurang F gaya gesek dibagi massa. F-nya di sini adalah gaya yang diberikan kepada benda. A-nya adalah percepatan. F kecil di sini adalah gaya gesek. Satuannya juga sama dengan gaya yang diberikan pada benda ya, Newton. Dan M-nya adalah massa. Oke, kita lihat contoh soal berikut ini. Berapa besar percepatan sebuah benda jika gaya yang diberikan kepada benda yang bermassa 3 kg tersebut sebesar 12 Newton? Diketahui di dalam soal, massa benda yaitu 3 kg. Kemudian besar gayanya adalah 12 Newton. Yang ditanya adalah besar percepatan yang dialami oleh benda tersebut. Maka percepatan dapat kita cari dengan A sama dengan F dibagi M. A sama dengan 12 Newton dibagi 3 kg. Maka besar percepatan yang dialami oleh benda tersebut adalah
Mari kalian lakukan uji kompetensi hukum Newton 2 supaya kalian lebih memahami bagaimana mengaplikasikan rumus pada hukum Newton kedua. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, Miss Brigit punya gambar roket. Ketika roket akan terbang, akan keluar api dari bagian bawah. Nah, api ini merupakan gaya aksi. Ya, kemudian roket akan meluncur ke atas. Meluncurnya roket ke atas merupakan gaya reaksi dari roket tersebut. Kita lihat gambar berikutnya. Nah, di sini ada nih orang mendorong lemari yang lemarinya berada menempel di dinding. Orang memberikan aksi mendorong lemari dan lemari akan memberikan reaksi pada orang tersebut. Gambar yang ketiga adalah orang yang sedang memanah. Orang tersebut menarik panah ke arah belakang, maka dia akan memberikan aksi dan anak panah akan meluncur ke depan. Nah, meluncurnya anak panah tersebut merupakan gaya reaksi. Oke, kita lihat nih gambar yang terakhir. Ada seorang wanita yang duduk. Nah, wanita menduduki kursi, maka dia akan memberikan gaya aksi kepada kursi. Dan kursi juga akan memberikan gaya reaksi kepada wanita tersebut. Semua gambar-gambar yang kalian lihat merupakan contoh-contoh dari hukum Newton ketiga. Apa itu hukum Newton ketiga? Hukum Newton ketiga, ketika suatu benda memberikan gaya aksi kepada benda kedua, maka benda tersebut memberikan gaya reaksi sama besar terhadap benda ke satu, tetapi dengan cara berlawanan. Sehingga dapat kita tulis secara sistematik, F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, reaksinya bernilai negatif. Kenapa? Karena selalu berlawanan arah dengan gaya aksi. Cara terjadinya hukum Newton 3 yang pertama adalah besar gayanya sama. Yang kedua, arahnya berlawanan. Dan yang ketiga, bekerja pada benda yang berbeda. Sekarang giliran kamu menyebutkan contoh hukum Newton ketiga dalam kehidupan sehari-hari lainnya. Terima kasih, tetap semangat ya.